bersama teman semua. Ayo main di luar. Ambil egrang, ambil gasing, gundu congklak dan juga lompat karet. Ambil egrang, ambil gasing, gundu congklak dan juga lompat karet. Ayo, 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 lupakan semua gadgetmu. Ayo, 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 kita bermain di luar. Bersama Traditional Games Return. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang dan salam semangat dan sehat untuk kita semuanya. Selamat datang dalam acara TGR Talk episode pertama Workshop Kepenulisan Merdeka Bermain, meriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-76 dengan berbagai opini menarik. Perkenalkan, nama aku Rismo Nadar Alamin atau biasa dipanggil Amin yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan mengikuti bersama workshop kepenulisan dan nanti di penghujung acara kita akan bermain games perlombaan 17 Agustusan secara virtual. Wow, pasti bakal seru ya, dan penasaran gimana sih 17 Agustusan secara virtual? Pasti bakal exciting dan menarik tentunya. Yang pastinya akan ada banyak hadiah menarik loh Sobat TGR. Jadi seru kan? Bukan hanya dapat e-sertifikat dan hadiah menarik saja loh Sobat TGR, tapi juga berpeluang mendapat hadiah spesial dari TGR. Nah, selanjutnya mari kita berdoa secara singkat sebelum memulai acara dengan membaca basmalah jika yang beragama Islam, dan berdoa mengikuti agamanya masing-masing. Kalau Islam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Sobat TGR. Baik, di segmen yang pertama ini adalah laporan kegiatan dari panitia terkait kampanye Merdeka Bermain kepada Saudari Akina selaku Eksekutif Director Traditional Games Return Community. Dipersilakan. Baik, terima kasih Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang, Sobat TGR semuanya. Boleh dong tulis di kolom chat, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat, semangat, gimana? Tulis dong di bawah, boleh kasih reaction juga boleh. Oh, itu ada yang kasih love ya, lagi berbahagia ya. Kayaknya insya Allah kegiatan kita hari ini bisa menjadi semangat ya, meskipun kita merdeka dari rumah ya, meskipun kita merayakan kemerdekaan dari rumah. Tapi tetap semangat. Wah, ada yang jawab di kolom chat, semangat. Oke, dari Shirley, kabar baik luar biasa. Wah, Masya Allah, mantap. Semoga teman-teman yang lain juga dalam keadaan yang sehat, dan tentunya saya, Aknina, mewakili tim Traditional Games Return semuanya, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Sobat TGR ini hari weekend ya, hari yang biasanya libur, ini malah semangat ingin belajar bersama ya, belajar untuk menulis opini tentunya. Terima kasih banyak dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan perdana programnya Traditional Games Return sama TGR Talks. TGR Talks adalah program yang mana kita nanti akan membagikan inspirasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman yang nantinya juga akan ada di setiap bulan insya Allah ya, doakan supaya program ini berjalan dan nanti teman-teman bisa ikut, bahkan bisa request ya, mau misalnya temanya mau apa lagi, setelah workshop kepenulisan pengen tentang workshop public speaking, mau public apa insya Allah nanti kita akan bantu untuk menyediakan fasilitasnya. Nah, kenapa acara ini dilakukan? Merupakan bagian dari tindak lanjut dari kegiatan Merdeka Bermain. Kalau Sobat TGR semua yang follow Instagram TGR Campaign, pasti udah tahu ya, ada namanya kampanye Merdeka Bermain. Nah, kampanye Merdeka Bermain itu sengaja disusun untuk memperingati hari kemerdekaan kita. Dengan cara apa? Menulis, menuangkan opini. Tapi, saya juga tahu bahwa tidak semuanya
mengikuti kegiatan kampanye Merdeka Bermain, tapi hadir nih, semangat untuk hadir dalam workshop kali ini. Jadi ceritanya adalah mereka menuliskan pengalamannya, dari pengalaman lomba 17 Agustus, terus menurut mereka Merdeka Bermain itu seperti apa sih? Dan juga ada Merdeka Bermain di masa pandemi. Jadi itu semua berdasarkan dari pendapat atau opininya masing-masing terkait dengan kemerdekaan yang kita semarakan di virtual kali ini. Dalam kegiatan Merdeka Bermain, syukur alhamdulillah kami bersama dengan 53 relawan dari 14 provinsi se-Indonesia ya. Semangat nih, pendaftarnya juga banyak ya, mengirimkan opini-opini dengan cara mendaftarkan diri melalui Instagram TGR dan juga melalui platform indorelawan.org. Nah, ini sebagai alarm nih untuk teman-teman semua yang hadir bahwa kegiatannya bukan hanya Merdeka Bermain ya, TGR nanti ke depan akan banyak lagi kegiatan yang akan mengajak atau menantang ya sobat-sobat semuanya, meskipun di rumah tapi tetap produktif dan tetap menghasilkan karya yang terbaik. Di hari ini juga kita akan menyaksikan awarding ya atau video dari opini-opini yang terpilih. Nanti juga akan ada bincang-bincang dengan salah satu peserta yang dengan artikel-artikel yang terbaik. Itu juga harapannya bisa memotivasi kita semuanya untuk bisa berkarya dengan cara apa saja. Mau membuat video, membuat konten, membuat tulisan, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa kalian lakukan meskipun dari rumah. Dan kita bisa karena kita berkolaborasi. Jadi jangan ragu untuk bermain bersama TGR ya. Karena TGR kan sendiri adalah komunitas sosial budaya yang concernnya adalah hak bermain anak ataupun dengan permainan tradisional. Maka itu ketika menulis pun dikaitkan dengan aktivitas bermain, dikaitkan dengan permainan tradisional. Karena 17 Agustusan siapa sih yang nggak tahu permainan-permainan lomba 17-an yang sering dimainkan, boleh lagi tulis di bawah. Lomba apa yang paling kalian suka? Pasti rata-rata permainan tradisional. Dari tarik tambang, balap karung, dan lain sebagainya, panjat pinang, itu permainan dan olahraga tradisional kita. Jadi sudah saatnya kita melestarikan dan bangga memainkannya meskipun dari rumah. Itu aja. Sambutan dari aku, semangat pokoknya untuk kita mengikuti workshop kepenulisan. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat, bisa membawa ilmu baru untuk teman-teman, dan jangan ragu untuk bisa bertukar informasi ya. Bukan hanya kalian mendengarkan, tapi kalian juga berhak didengar. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, boleh bertanya, boleh langsung mengutarakan pendapatnya. Silakan enjoy the moment. Terima kasih sudah bergabung di TGR Talk episode perdana. Berharap kita bisa bertemu lagi di TGR Talk selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanina atas laporan kegiatannya, dan sekarang kita tahu ya bahwa kegiatan Merdeka Bermain ini membuka kesempatan untuk semua orang berpartisipasi menuangkan opininya. So, dukung terus ya kegiatan TGR. Bagi yang belum berkesempatan ikut di kampanye kemarin, tenang saja, karena akan ada kampanye menarik setelah ini dan kampanye-kampanye menarik lainnya begitu. So, stay tune terus di Instagram @tgrcampaign. Nah, Sobat TGR semua, melalui kampanye Merdeka Bermain ini, kita telah menemukan 3 opini terbaik nih dari perwakilan relawan dan dari masing-masing kategori tentunya. Untuk itu, mari kita saksikan apresiasi bersama video para pemenang opini Merdeka Bermain terbaik. Ini dia videonya. Merdeka Bermain Traditional Games Returns. Artikel opini terbaik relawan Merdeka Bermain. Kategori pengalamanku bermain di perlombaan 17 Agustusan. Meliani Surya dengan judul Mengenang Momen Favoritku. Kategori definisi Merdeka Bermain versiku. Alexandra Vivialda dengan judul Merdeka Bermain versiku. Kategori Merdeka Bermain di masa pandemi. Shirley Selima dengan judul Asiknya Memeriahkan Kemerdekaan dari Rumah. Artikel opini terfavorit pilihan tim TGR.
Alexandra Vivialda dengan judul Merdeka Bermain Versiku. Wah, kami ucapkan selamat kepada para penulis opini terbaik dari masing-masing kategori, dan sekaligus kami ingin langsung mengundang para pemenang dari opini terbaik Merdeka Bermain. Yang pertama, kita sambut ini dia, Kak Alexandra Vivialda dari Bandar Lampung. Dan yang kedua, ada Kak Shirley Salima dari Pacitan, Jawa Timur. Dan yang terakhir, tidak kalah cantik dari kakak-kakak sebelumnya, itu Kak Meliani Surya dari Jakarta. Halo kakak-kakak semua. Halo Kak, selamat siang. Halo Kak, Selamat selamat siang. siang. Gimana nih Halo, kabar dari Kak Alexandra sendiri? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Kabar baik ya. Kak Shirley gimana Kabar kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga Kak. Alhamdulillah. Kak Meliani? Baik. Alhamdulillah, syukur ya, baik semua ya. Walaupun di masa COVID-19 ini atau pandemik ini, tentu kita harus baik dan harus menjaga imunitas tubuh kita ya. Betul ya kakak-kakak? Dengan menebar hal-hal positif melalui sosial media. Salah satunya adalah menulis opini di masa Merdeka Bermain ini. Nah, pasti Sobat TJR penasaran nih, apa sih yang ditulis dan apa sih yang kok bisa menang gitu? Atau ya kita kritik saja begitu ya Sobat TJR kepada para pemenang ini. Yang pertama aku mau bincang-bincang nih sama Kak Alexandra nih. Boleh ya Kak? Iya Kak, Boleh, boleh. baik. Nah, gimana nih perasaan Kak Alexandra begitu telah terpilih menjadi opini terbaik? Dan sebenarnya apa sih yang dituangkan dan diceritakan dalam tulisannya? Boleh jelaskan Kak? Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Alexandra. Jadi untuk yang saya tulis itu sebelumnya saya sedikit nyontek dari referensi sebelumnya kayak apa sih yang harus saya tulis. Melihat semuanya rata-rata menulis tentang permainan tradisional yang mereka suka. Namun saya pikir itu sudah sangat mainstream, sudah sangat umum ditemukan. Jadi saya pikir saya benar-benar harus cari lomba apa sih yang pernah saya temukan tradisional dan memang unik. Kalau kayak lomba karung dan sebagainya itu kan sudah sangat umum ya. Terus saya ingat waktu belum pandemi, sekitar waktu saya SMP dan SMK itu saya sering menemukan lomba tradisional tentang daerah Lampung. Oh, Di betul beberapa nih. sekolah dan di beberapa daerah diadakan. Karena mengingat juga kayak sekarang tuh kan anak-anak zaman sekarang pasti udah gadget addict dan Betul. budaya kebarat-baratan banget tuh Betul, Kak. betul banget, Nah, betul. jadi kita sadar, oh nih bisa punah nih, apalagi bahasa Lampung sama aksara ini termasuk tradisi dan adat yang hampir punah Kak. Jadi kayak waktu itu diadakan biar kita nggak monoton juga belajar tentang daerah itu. Tentang itu sih Kak, lomba-lomba 17-an tapi yang nyangkut tentang daerah itu. Wah, mantap banget ya. Terima kasih Kak Alexandra. Memang betul ya, ini Kak Alexandra ini menulis tentang Merdeka Bermain Versiku, yaitu mengangkat apa sih permainan tradisional lomba dari Lampung itu sendiri. Salah satunya ada lomba membuat pempek ya Kak. Iya Kak, ada lomba buat Wah, pempek. keren banget. Baik, terima kasih Kak Alexandra. Aku selanjutnya mau klik-klik lagi nih ke pemenang lainnya begitu, kepada Kak Shirley. Gimana juga nih Kak Shirley perasaannya telah terpilih menjadi opini terbaik dan sebenarnya apa sih yang dituangkan dan diceritakan dalam tulisannya sendiri? Boleh dijelaskan Kak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Waalaikumsalam. semua. Aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Nina dan teman-teman kakak dari TGR yang telah mengadakan kampanye Merdeka Bermain ini. Nah, aku bersyukur banget dan nggak nyangka kalau opini aku bisa terpilih menjadi salah satu opini terbaik. Nah, karena awalnya itu aku kira deadline pengumpulannya itu tanggal 15 Agustus pukul 18. Nah, di hari itu aku tuh ada kegiatan full dari pagi sampai sore dan belum nulis opini itu. Jadi aku setengah 5 sore sampai setengah 6 sore itu baru buat opini itu. Jadi dalam waktu 1 jam itu aku
berusaha nyelesain opini itu dan langsung nuangin apa yang ada di pikiran aku ke opini tersebut. Jadi aku nggak sempat revisi, nggak sempat lihat referensi lain. Jadi aku nulis opini, langsung aku submit, langsung aku kumpulin. Nah, kalau isi dari opini yang aku tulis sendiri itu kan temanya Merdeka Bermain di masa pandemi nih. Aku milih yang itu. Nah, jadi aku nulis opini berdasarkan pengalamanku di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu kan di lingkungan aku benar-benar nggak ada acara atau lomba-lomba permainan tradisional yang memperingati dalam rangka Agustusan, Kak. Biasanya kan ada kayak lomba balap karung, makan kerupuk, dan Betul, lain-lain. Nah, itu nggak ada, betul. benar-benar nggak ada. Jadi aku itu cuma scroll IG, terus akhirnya aku nemuin ada akun yang lagi ngadain kuis TTS teka-teki silang, tapi edisi kemerdekaan dan pahlawan. Jadi aku ikut itu dan aku jadi berinisiatif, berpikiran. Jadi ini kayaknya ada cara lain untuk memeriahkan HUT selain Betul, lomba-lomba tersebut. Jadi aku betul. mulai tebak-tebakan lagu nasional, tebak-tebakan tokoh-tokoh gambar pahlawan. Terus aku juga nonton film kemerdekaan atau pahlawan-pahlawan seperti film berjudul Jenderal Sudirman dan Soekarno. Aku lihat itu, jadi selain lomba makan kerupuk dan balap karung yang bisa diadain di rumah dengan keluarga, aku tuh juga bisa nambah wawasan tentang sejarah kita melalui nonton film Betul. tersebut, Kak. Jadi kurang lebih isi dari opini yang aku tulis itu, Kak. Wah, keren banget Kak Sherly. Terima kasih juga Kak Sherly sudah berbagi cerita gimana menulis opininya begitu tentang Merdeka Berbaya di masa pandemi. Aku simpulkan lagi bahwa memang ternyata walaupun kita di masa pandemi itu kita masih bisa 17-an Agustusan gitu ya, masih bisa apa ya ibaratnya, mengikuti gitu ya euforia dari 17 Agustusan ya begitu ya, Kak. Salah satunya dari Kak Sherly ini adalah membaca sejarah kemerdekaan dan cerita perjuangan para pahlawan, lalu menonton video dan film kisah perjuangan pahlawan, bermain tebak-tebakan seputar Indonesia dengan keluarga, dan memainkan permainan Agustusan bersama keluarga. Keren banget Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly dan selamat ya, sudah terpilih menjadi opini terbaik. Dan selanjutnya aku mau bincang-bincang lagi nih sama kakak satunya nih, siapa ya yang belum ya? Kak Meliani. Kak Meliani, halo Kak. Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Kak. Nah, ya nih Kak, aku juga mau tanya nih sama Kakak nih, gimana sih perasaan Kakak telah terpilih nih menjadi opini terbaik dan sebenarnya apa nih yang dituangin dan diceritakan dalam tulisan Kakak? Sebenarnya pas tahu tiba-tiba di-tag sama tim TJR kaget juga sih, karena nggak Oh nyangka kaget ya? bakal Kagetnya nggak kayak nyangka gimana bakal Kak kagetnya? jadi kayak, "Ah, ada apa nih kok TJR nge-tag?" Gitu. Oh gitu Terus ya? kayak, "Oh Kirain ternyata kayak guling-guling gitu ya? Nggak guling-guling kan Kak? jangan gitu dong, jadi malu." Iya, Terus ya udah, yang dituangin sih pada saat nulis sih cuman tiba-tiba kayak kangen aja masa-masa 17-an gitu, karena kan betul betul. kuliah kan emang nggak mungkin, sering ngadain lomba-lomba kayak gitu. Terus udah gitu sekarang Betul kita lagi di tengah pandemi, udah nggak mungkin juga ngadain kayak perlombaan 17-an. Jadi aduh pengen flashback nih, mengenang momen-momen kayak gitu seru kan gitu. Jadi waktu betul. nulis ya udah kayak langsung tiba-tiba kebawa ke waktu SMA, terus kayak ya udah nulis gitu, seru kayaknya nginget-nginget lagi masa-masa lomba 17-an. Itu aja sih paling. Keren banget Kak Meli, terima kasih juga sudah memberikan, gambaran gitu, apa sih yang saya tulis, apa sih yang aku tulis situ, sehingga aku bisa menuliskan opini terbaik atau tentang pengalamanku bermain di perlombaan 17 Agustus, mengenang momen favorit ya, Kak. Iya Sekali lagi betul. betul, terima kasih Kak Meli. Sama-sama. Nah, sobat Hijar semua, jika kalian ingin melihat tulisan para ya kalau bisa dibilang para pemenang atau, para pengikut atau yang mengikuti kampanye kemarin Merdeka Bermain, kalian bisa cek di, website dari TJR Campaign di www.tjrcampaign.com. Nah, situ bakal banyak banget opini-opini, Merdeka Bermain, apalagi 3 opini terbaik begitu teman-teman. Nah, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Alexandra, Kak Sherly, dan Kak Meliani sudah mau menceritakan begitu opininya, opini yang sudah ditulis, dan juga aku mau mengucapkan selamat sekali lagi kepada Kak Alexandra, Kak Sherly, dan Kak Meliani karena dari cara beliau
Itu juga salah satu bentuk dari kita mengapresiasi begitu para pahlawan kita yang sudah gugur gitu. Nah, baik sekali lagi Sobat TJR, tentu tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Untuk itu, silakan sobat semua menyalakan kameranya dan nanti aku akan pandu nih untuk foto bersamanya. Boleh dibuka kameranya dulu jika yang belum membuka kamera, dan yang sudah membuka kamera jangan lupa untuk senyum lebar-lebar atau ya bergaya dengan versi terbaik dari kalian. Nanti ada pihak TJR atau tim TJR yang membantu untuk memfoto. Sudah dinyalakan kameranya semua? Halo, sudah? Sudah ya, sepertinya ya. Oke, kalau jika sudah semua, aku mau hitung bareng-bareng ya. Udah ya, udah bergaya. Halo, boleh boleh kalian boleh di chat ya. Oke, udah, aku udah siap. Aku udah gaya nih, udah senyum. Iya. Oh, siap ya, Kak Sherly udah siap tuh. Udah siap semua ya? Oke, baik. Kalian boleh gaya sebebasnya. Aku hitung dari 1, 2, 3 ya. Dari 100 kan. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. Gaya apapun. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Wah, pada charming semua ya, walaupun di masa pandemi ini dan kalian mungkin ada yang belum bisa kemana-mana dan masih stay di rumah aja, tetap harus semangat dan tetap harus bahagia. Baik. Baik Sobat Tijar semua, tibalah kita ke saat yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu workshop kepenulisan yang akan dipandu oleh partner aku. Nah, partner aku ini cantik sih, karena pasti kalian Sobat Hijar bosen nih ngeliat aku dari awal tadi sampai sekarang. Ya bosen nih, apalagi mungkin yang cowok merasa kayak, "Ya elah nggak seger banget." Oke, langsung aja ya, aku mau mengenalin moderator kita pada siang hari ini, yaitu Kak Ngesti Dewi Kirana. Nama lengkap beliau yaitu tadi ya, Kak Ngesti Dewi Kirana, biasa dipanggil Kak Ngesti, lahir di Nganjuk 4 Maret 2002, dan Kak Ngesti ini merupakan mahasiswa semester 4 di program studi pendidikan agama Islam. Calon ukti-ukti ya. Bagi yang ikhwan, jangan menggodai Kak Ngesti ya. Dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kesibukan saat ini yaitu menjadi relawan TJR Community sebagai Head of Entertainment Management. Dan tentunya bergabung dalam komunitas Senyum Anak Nusantara sebagai wakil eksternal. Dan selain itu, Kang Esti juga pernah menjadi moderator Teacher Kepo dengan tema menjadi relawan di dunia anak loh. Nah, kita langsung saja ya momen cantik kita siang hari ini. Kepada Kang Esti, saya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Amin. Halo Sobat TJR, selamat siang. Oke, aku langsung aja perkenalkan diri aku. Jadi aku Ngesti Dewi Kirana, biasa dipanggil Ngesti dari Divisi Entertainment Management Traditional Games Returns. Nah, kali ini aku berkesempatan menjadi moderator dalam workshop kepenulisan bersama Mas Fitra. Oh ya, di akhir workshop kepenulisan ini, peserta diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab. Dan ingat, cara bertanyanya bisa langsung tulis aja di kolom chat atau bisa raise hand untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Nah, sebelum kita panggil narasumbernya, kali ini aku mau memperkenalkan profil singkat dari narasumber kece kita siang ini. Nah, narasumber kita siang ini, beliau bernama Mas Fitra Bagus Prakosa Fitra. Beliau lahir di Blitar tanggal 6 Maret 1995.
Pendidikan terakhir beliau pernah mengenyam pendidikan di program studi sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Nah, pengalaman terkait kepenulisan, beliau pernah menulis 2 cerpen dan menjadi penanggung jawab editor buku pada antologi My Passion is Mine yang diselenggarakan oleh kelas menulis online dan diterbitkan oleh KMO Publishing pada tahun 2021. Kesibukan beliau saat ini menjadi pengolah bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari tahun 2019 hingga sekarang. Nah, selain itu, beliau juga aktif sebagai sekretari di TJR Community sekaligus Head of Research and Development yang bertugas sebagai editor di laman website tjrcampaign.com. Nah, buat Sobat TJR yang udah mengikuti kampanye Merdeka Bermain, Mas Fitra dan check-in office Sobat TJR satu persatu. Langsung aja, nggak perlu berlama-lama, kita sambut narasumber kece kita, Mas Fitra. Halo Kak Ngesti, halo teman-teman semuanya. Halo Mas Fitra, apa kabar Mas Fit? Alhamdulillah sehat. Kak Ngesti gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, biar waktunya terpakai secara maksimal untuk mendengarkan cuap-cuap yang sangat bermanfaat, langsung aja saya serahkan kepada Mas Fitra. Oke, terima kasih untuk Kak Ngesti dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan ya selamat datang di workshop pertama, lebih tepatnya TJR Talks yang episode pertama. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi ilmu. Tentu saja topiknya juga terkait dengan kepenulisan. Nah, kalau perkenalan diri kan tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Ngesti ya. Jadi kita akan lebih lanjut lagi nih langsung ke materinya seperti itu. Kepada operator, silakan untuk presentasinya ditampilkan. Oke. Nah, di sini nih, sebelum kita langsung masuk ke tentang materinya nih, saya pengen tahu dong komentar dari teman-teman semuanya. Bisa ditulis di kolom komentar, saya akan tunggu selama setengah menit. Menurut teman-teman pribadi nih, menulis itu apa sih? Menulis itu adalah sesuatu yang bagaimana gitu. Utarakan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Saya akan tunggu sekitar 15 detik. 15 detik atau setengah menit lah ya. Teman-teman pasti juga, oh, menulis itu hobi. Oh, mantap, menulis itu hobi. Kalau Kak Ngesti ini menulis itu gimana, Kak? Halo, Kak Ngesti? Kalau dari aku sih Kak, menulis tuh hal yang rutin aku lakuin. Mulai dari aku MI, aku tuh sering nulis diary yang ya gitu Kak, nulis ya pengalaman di sekolah. Kalau misalkan aku baca-baca lagi tuh kayak ya lucu sih, tapi menyenangkan aja gitu kalau nulis, misalkan tadi di sekolah ngapain, ada masalah apa. Terus sekaligus buat jadi apa ya, reminder juga gitu. Oke, nah mantep tuh kalau nulis dari, tenang aja aku dulu juga pernah nulis meskipun nggak sering. Nah ini tadi juga nih komentar dari Kak Shirley Salima, menulis itu menuangkan ide, pikiran, emosi kita dalam bentuk tulisan. Oh ya udah deskriptif banget tuh. Kemudian ada juga Kak Alexandra tadi, menuangkan imajinasi, bisa tentang perasaan. Ih, keren. Terus menulis itu menuangkan rasa imajinasi, menulis itu kesenanganku. Oke, macam-macam ya tanggapannya. Oke. Jadi teman-teman punya definisi tersendiri tentang menulis dan intinya itu adalah kegiatan yang positif. Oke, next. Oke, kita lihat dulu nih kalau menulis dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis itu digolongkan maknanya menjadi 4. Yang pertama ada membuat huruf atau angka dan sebagainya dengan pena atau media tulis lain. Itu. Nah, arti yang kedua adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat,
dengan media berupa tulisan. Yang ketiga bermakna menggambar atau melukis, dan yang keempat punya makna membatik. Nah, di sini di workshop kali ini kita akan lebih fokus kepada makna kedua, yaitu tadi. Nah, kemudian ngomong-ngomong nih, alat komunikasi manusia itu yang paling utama adalah bahasa loh, teman-teman. Jadi kalau tanpa bahasa kita tuh nggak bisa berkomunikasi kan ya, tentu saja. Itu sudah mutlak. Karena bahasa itu adalah cara kita yang membedakan satu sama lain, tapi itulah yang membuat kita unik. Kita punya bahasa yang unik, dan bahasa itu adalah alat komunikasi yang paling utama digunakan. Kalau misalkan teman-teman ada yang menjawab alat komunikasi itu HP, alat komunikasi itu telepon, alat komunikasi itu dan lain, tidak masalah. Itu sebuah media. Tapi untuk menggunakan media itu kan kita perlu berbicara. Nah, salah satu caranya menyampaikan berkomunikasi itu adalah dengan bahasa. Seperti itu. Nah, media penyampaiannya tersendiri di sini ada dua wujud. Jadi yang berwujud tulisan dan berwujud lisan. Nah, di sini kita akan fokus ke tulisan nih. Nah, kalau misalkan tulisan, biasanya ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Ini wajib 4 unsurnya. Yakni pertama penulis saja sebagai sumber. Kemudian yang kedua tulisan sebagai medianya. Yang ketiga adalah isi atau pesan yang hendak ingin disampaikan, dan pembaca sebagai menerima pesan. Terus mungkin teman-teman sudah paham lah kalau komunikasi lisan itu berbeda dengan tulisan, karena komunikasi tulisan itu tidak perlu mendapatkan respon atau balasan secara spontan dari pembaca. Seperti itu. Nah, tapi ada yang teman-teman perlu perhatikan nih. Menurut Jauhari, penggunaan tulisan dari zaman dulu sampai sekarang tidak hanya untuk komunikasi saja, tapi juga untuk mendokumentasikan ide-ide. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide nih, tapi kalau tetap harus disusun dulu kan untuk menjadi sebuah gagasan yang ingin teman-teman rasakan. Soalnya bisa jadi gaya yang teman-teman tuliskan pribadi masing-masing pasti akan berbeda dengan yang lainnya gitu. Yang satu misalkan kalau dari saya sendiri menuliskan dengan gaya yang frontal. Apa yang terjadi itu juga yang saya ceritakan. Tapi tidak, beberapa penulis lain misal mendapatkan pengalaman, terus dia kok rasanya kalau cuma frontal tuh kok nggak menarik ya. Akhirnya istilahnya kayak diputer-puter, dipercantik jadi lebih menarik seperti itu. Itu masing-masing orang punya gayanya sendiri lah. Next. Nah, teman-teman yang juga patut untuk tahu nih, teman-teman pasti tahu adalah istilah menulis sama mengarang. Nah, menulis sama mengarang itu serupa tapi tak sama loh, teman-teman. Jadi, meskipun dua-duanya punya persamaan nih, yang persamaannya tentu saja menulis dan mengarang sama-sama mengungkapkan gagasan. Tapi perbedaannya, kalau menulis menghasilkan tulisan, kalau mengarang menghasilkan karangan. Ya, Kak, kalau kayak gini mah anak TK juga tahu. Pasti ada yang komentar seperti itu ya kan? Enggak, intinya pada hakikatnya tulisan itu dilandasi dengan fakta, pengalaman, pengamatan, pemikiran, atau analisis dari sebuah masalah. Sedangkan karangan ini banyak dipengaruhi oleh imajinasi dan perasaan pengarang. Nah, contoh tulisan nih, tentu saja teman-teman sudah paham nih, bisa dilihat di layar juga. Contoh tulisan bisa berupa makalah, proposal, artikel, buku pengetahuan umum, buku pelajaran, ensiklopedia, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan karangan, ini lebih ke bisa berupa puisi, novel, cerpen, dan drama. Seperti itu. Nah, teman-teman yang patut teman-teman ketahui, kegiatan menulis ini mencakup mengarang. Sebab lazim menyebutkan penulis novel atau penulis cerpen. Tapi sebaliknya nih, kan teman-teman kurang lazim ya kalau misalkan disebutan pengarang makalah, pengarang laporan, itu kan kurang lazim. Jadi, kalau misalkan pakai contoh lain nih, kata mahasiswa. Kata mahasiswa ini bisa berarti mahasiswa laki-laki atau mahasiswa perempuan. Tapi kalau mahasiswi hanya mahasiswa perempuan saja. Jadi seperti itu. Jadi mencakup mahasiswi itu adalah termasuk mahasiswa juga. Bisa dibilang seperti itu. Jadi logikanya kurang lebih sama. Teman-teman patut tahu ya. Next. Oke. Kenapa sih teman-teman tuh harus menulis? Nah, ini nih yang menarik nih. Pertama,
teman-teman bisa meningkatkan kecerdasan. Kenapa kok bisa begitu? Karena menulis itu mengeluarkan ide-ide dan mengingat-ingat informasi yang teman-teman dapat dari sekitar atau mungkin yang teman-teman baca. Nah, kenapa kok bisa meningkatkan kecerdasan ini? Karena itu tadi, mengeluarkan ide-ide, mengingat-ingat informasi, mengolah kembali informasi itu dengan gaya bahasa teman-teman. Itu lambat laun bisa melatih ketajaman dan daya tangkap otak loh. Jadi kunci utama ini nih kunci utama dari menulis, yaitu sering-sering latihan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada informasi banyak nih, banyak baca buku, banyak baca, kemudian tahu, oh petrikor itu ternyata artinya ini ya. Oh ternyata nila kandi, contoh kalau misalkan teman-teman tahu, nila kandi itu ternyata warna ini loh. Oh, selumbari itu artinya ini loh. Jadi itu melatih daya ketajaman juga. Gitu. Kemudian yang kedua, ada pengembangan dari inisiatif dan kreativitas. Kenapa bisa begitu? Nah, ambil contoh nih. Para penulis, contohnya seperti wartawan dan ilmuwan, kalau melihat sebuah fenomena, pasti ingin mendokumentasikan dan memberitakannya. Teman-teman pasti setuju nih. Nah, berawal dari situ, biasanya akan tumbuh sikap inisiatif nih, untuk ingin tahu, kemudian berusaha menganalisis, mencari permasalahan yang ada, apakah fenomena itu pernah terjadi, atau mungkin bisa mencari ide, referensi, rujukan, apakah di masa lalu itu ada fenomena yang sama, gitu. Akhirnya dari situlah muncul kreativitas. Untuk nanti para penulis atau para wartawan atau bisa dibilang ilmuwan itu mempublikasikannya ke khalayak umum. Kenapa fenomena itu bisa terjadi, alasannya apa, kemudian bagaimana kalau misalkan dampaknya, apakah atau bisa ditanggulangi atau semacamnya gitu. Nah, yang ketiga, mengapa harus menulis, ya ini menumbuhkan keberanian. Di sini nih teman-teman, banyak orang yang kurang percaya diri. Ya, teman-teman pasti setuju nih. Banyak orang yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau gagasan secara langsung. Makanya, media tulisan ini adalah sarana yang tepat sebab pendapat yang ditulis itu dapat diperbaiki dulu dan dipertimbangkan sebelum disampaikan. Jadi teman-teman kalau misalkan punya ide dalam sebuah forum nih, kan nggak pede tuh kalau misalkan takut salah ngomong, atau takut salah idenya nggak bisa diterima atau semacamnya, teman-teman bisa menggunakan media lain, menggunakan tulisan seperti itu. Tapi tetap harus dilihat ya forumnya seperti apa. Kalau misalkan dalam sebuah forum diskusi, yang harus saat itu juga, teman-teman juga harus berpendapat saat itu. Kemukakan apa yang teman-teman butuh kemukakan. Tapi kalau misalkan di forum yang lain, teman-teman mengemukakan pendapat dengan cara ditulis, nah itu teman-teman bisa berperan aktif di situ. Terus yang terakhir, kenapa harus menulis adalah mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Teman-teman pasti setuju kalau topik yang ditentukan untuk dibahas dalam sebuah tulisan itu tidak akan berkembang, tidak akan menarik tanpa dukungan informasi yang sesuai. Nah, informasi ini bisa berupa pengalaman, data, kemudian apa yang dialami, pengalaman juga sih. Jadi teman-teman tuh pasti ada informasi dari siapa, untuk siapa, kepada siapa, gitu-gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa menumbuhkan kemauan dan kemampuan dalam mengumpulkan dan membagikan informasi itu. Tujuan manfaat menulis itu ada 4 ini. Jadi teman-teman ya, tapi kuncinya tetap di poin yang pertama, banyak-banyak berlatih. Gitu. Next. Nah, kemudian nih kita lanjut tentang kampanye Merdeka Bermain kemarin. Teman-teman di sini kebagian besar pasti mengikuti kegiatan ini kan. Nah, kalau aku tanya nih, opini, oke, di sini ada komentar suka menulis karena suka berimajinasi. Jadi dituangkan ke tulisan, oh mantap nih. Nah, kalau saya bertanya tentang opini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau memberikan komentar di kolom chat nggak? Apa itu opini? Silakan, saya tunggu lagi. Oke. Kalau nih, Kak Ngesti, Kak Ngesti lagi nih.
Halo, Kak Ngesti. Oke, opini itu pendapat pribadi. Kalau menurut Kak Ngesti, opini itu apa sih, Kak? Oke, Kak Putri Halo, Safira, Mas pendapat. Fit. Kemana aja nih Kak Ngesti di? Kalau menurut Kak Ngesti Ini nih, opini itu apa sih? opini itu apa ya? Asumsi kali, Kak? Aduh, kayaknya Asumsi, aku perlu oke. belajar lagi nih. Apa-apa Kak sambil jalan, kan bisa juga. Oke, kalau menurut Kak Iya. Ngesti tadi asumsi. Kalau menurut Kak Nina tadi pendapat pribadi. Kalau tadi ada yang komentar itu apa ya? Ntar lihat kolom chat dulu. Pendapat, oke. Terus opini itu pandangan terhadap sesuatu. Oke, teman-teman pasti sudah satu suara ya kalau opini itu adalah sebuah pendapat. Oke, next. Dan ini memang betul, opini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti pendapat, pikiran, atau pendirian. Nah, definisi utama dari tentang opini adalah sebuah sikap atau pendapat seseorang tentang sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Jadi teman-teman punya opini apa aja itu bisa diungkapkan. Nah, opini ini sangat dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan teman-teman, pemikiran teman-teman pribadi, perspektif atau sudut pandang, keinginan, pengalaman, pemahaman, atau keyakinan setiap individu. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, opini ini itu setiap satu antara satu dan yang lainnya pasti berbeda. Soalnya gaya yang disampaikan tuh sudah pasti berbeda satu sama lain. Oke, next. Oke. Nah, di sini kita ingin menggolongkan nih, ada sebenarnya kita masukkan lagi sebagai opini sebagai sebuah karangan. Kita kerucutkan lagi nih ya teman-teman. Nah, kalau karangan ini terbagi menjadi dua utamanya, karangan ilmiah sama karangan non ilmiah. Nah, karangan ilmiah itu sendiri masih terbagi lagi menjadi 5, yaitu karangan deskripsi, karangan ilmiah deskripsi, karangan ilmiah eksposisi, karangan ilmiah narasi, argumentasi, dan persuasi. Karangan narasi sendiri ini kita masih kerucutkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu ekspositoris dan sugestif. Nah, opini kalau dari pendapat saya pribadi ini masih masuk ke dalam karangan ilmiah narasi ekspositoris. Kenapa ekspositoris? Teman-teman pasti sudah sedikit banyak mengenal tentang kata expose. Nah, kata expose di sini berarti teman-teman harus mewartakan, memberitakan, menyebarluaskan karena diekspos kan. Jadi supaya pendapat teman-teman itu dibaca oleh pembaca umum seperti itu. Untuk definisi yang lainnya teman-teman bisa baca di referensi yang akan disertakan di bagian akhir nanti. Oke, next. Nah, untuk tahapan penulisannya ini ada 5 nih teman-teman yang perlu dicatat. Yang pertama jelas ada pre-writing. Kenapa pre-writing? Karena teman-teman perlu memilih ide atau gagasan, membuat tema tulisan, dan mempersiapkan rujukan. Teman-teman pasti tidak ingin dong ngawang-ngawang aku mau nulis apa ya. Tapi nggak kepikiran nih, aku mau nulis apa ya. Kalau gitu terus-terusan pasti nggak akan nulis juga lama-lama. Gitu. Jadi teman-teman harus menentukan ide dan kalau perlu mempersiapkan rujukan. Sebenarnya penulisan ini tidak hanya khusus pada opini saja, tapi juga bisa dipakai untuk menulis cerpen, menulis novel, menulis makalah, menulis dan lain-lain. Itu. Kemudian tahapannya kedua adalah drafting. Drafting ini adalah memulai penulisan naskah dari awal hingga akhir sesuai dengan kaidah atau standar bahasa. Nah, di proses yang kedua ini, teman-teman tuh tidak boleh yang namanya mengulang-ulang tulisan. Maksudnya, kalau sudah nulis satu paragraf, jangan dibaca lagi. Kebiasaan buruk dari saya sendiri pun, dan kebanyakan penulis di luar sana, itu adalah kalau sudah nulis satu paragraf, dicek lagi paragrafnya. Kok kayaknya ada yang kurang ya? Kok kayaknya ada yang kelebihannya? Kok kayaknya ada kok yang lain itulah yang membuat penulisan itu jadi terlihat lebih lama dari yang dibutuhkan. Jadi teman-teman tulis aja apa yang ada di kepala dari awal sampai akhir, jangan diulang dulu. Nah, baru nanti yang di tahap yang ketiga yaitu adalah revising.
Nah, revising kembali, revising, penyebutannya salah atau betul ya? Mungkin teman-teman nanti bisa dibantu untuk revising. Kalau dari saya sendiri menyebutnya revising. Nah, revising ini adalah menelaah kembali hasil dari pengetikan, mengubah dan memperbagus tulisan secara matang. Nah, kalau di sini baru boleh mungkin teman-teman bisa sedikit memperbaiki, sedikit dulu, sedikit-sedikit. Kok sepertinya ada yang kurang sesuai dan lain-lain segala macam. Nah, yang keempat baru tahap editing. Nah, editing di sini barulah merevisi. Jadi setelah direvisi tadi kan kecil-kecilan, kalau ada kurang. Kemudian di editing ini entah antara teman-teman bisa mengedit secara pribadi. Ya utamakan mengedit secara pribadi dulu atau butuh bantuan orang lain untuk menyunting tulisan teman-teman. Jadi penyuntingan di sini kan saya menyertakan informasi penyuntingan secara mandiri oleh penulis. Itu yang dirasa oleh teman-teman tuh sudah yakin tulisanku ini. Tapi akan ada kalanya teman-teman juga butuh orang lain untuk membantu menyunting tulisan teman-teman. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, yang terakhir, kelima, adalah pengecekan. Pengecekan setelah editing sebelum tulisan itu diterbitkan atau dipublikasikan. Medianya sekarang juga ada banyak tuh. Jadi teman-teman bisa cari nanti banyak referensi yang bisa menyalurkan tulisan teman-teman, baik itu media cetak maupun media online. Next. Nah, kriteria opini yang baik ini ada 4 nih. Pertama, alur gagas yang dikemukakan harus jelas. Kedua, pemaparannya lugas. Penggunaan katanya efektif sehingga tidak berbelit-belit nih teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, harus diusahakan minim kesalahan gramatikal. Karena kebanyakan pembaca juga akan kesulitan kalau misalkan banyak typo atau penggunaan tanda baca yang kurang benar. Yang terakhir adalah harus mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Kan agak kurang nyambung ya kalau misalkan makalah untuk golongan akademisi dibaca oleh anak-anak itu. Jadi sasarannya kadang kan kurang sesuai kalau seperti itu ya. Jadi teman-teman harus menentukan setidaknya sudah menargetkan tulisan teman-teman tuh kira-kira dibaca oleh kalangan siapa saja sih. Kalau misalkan semua umur, berarti gunakan bahasa yang ringan, yang gampang dipahami oleh semua usia. Tapi kalau misalkan menggunakan makalah, itu biasanya gunakan bahasa yang sebisa mungkin formal dan minim kesalahan. Next. Nah, kemudian nih, mau sedikit curhat juga sih sebenarnya. Melihat dari draft-draft tulisan kemarin juga menarik. Banyak yang mana teman-teman sebenarnya. Nah, kemudian pertama, kesalahan umum dalam penulisan ini yang pertama typo. Jadi nggak ada endorse ya teman-teman. Tapi, oh ya, ini bukan endorse teman-teman, tapi teman-teman juga wajib mengecek apakah kata-kata yang tulisan teman-teman ini ada typonya nggak. Ini hanya salah satu media untuk mengecek apakah ada typo atau tidak. Gitu. Jadi teman-teman bisa nih ngecek di sini di salah satu website namanya typoonline.com. Selalu cek dan dicek tentang kosakata yang teman-teman pakai. Next. Oke. Ya, kesalahan yang kedua. Ini sebenarnya tidak krusial, tapi banyak di antara teman-teman yang tidak atau bahkan kurang menyertakan 5W atau 1H dengan jelas. Seperti itu. Kalau misalkan menceritakan tentang pengalamannya aku naik sepeda kemudian jatuh. Ya, itu hanya menjawab apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa saja, gitu kan masih kurang menarik untuk diulik. Memang tidak harus semua tulisan itu ada 5W 1H-nya. Memang, tapi teman-teman juga harus perhatikan nih supaya tulisan teman-teman tuh menarik. Kenapa kok tulisanku harus dibaca? Harus ada setidaknya ada keinginan seperti itu tuh udah dijamin tulisan teman-teman udah top marko top deh. Gitu. Next. Kemudian nih ada juga kesalahan umumnya dari pengaturan jeda paragraf yang kurang enak dibaca. Jadi menurut saya dari apa yang sudah saya alami ini teman-teman tentang menulis sebuah paragraf itu satu paragraf minimal 3 sampai 5 kalimat. 3 itu juga
bisa dibilang itu masih pendek sih. Jadi minimal 5 paragraf. Jadi ide dan pengembangan ide dalam satu paragraf itu harus runtut seperti itu. Tapi ada juga yang menuliskannya paragrafnya masih berjeda-jeda seperti ini. Itu agak kurang enak dibaca loh teman-teman. Jadi kok banyak banget ini barisnya gitu. Kesannya seperti itu. Jadi bisa dibilang teman-teman harus pintar-pintar dalam menyusun jeda paragraf sehingga enak dibaca. Itu jedanya. Jadi perhatikan standar penulisan. Itu. Next. Kemudian ini nih, gaya bahasa yang dipakai juga nggak konsisten. Tidak semuanya, sekali lagi tidak semua tulisan teman-teman tuh gaya bahasanya tidak konsisten. Ya. Namun ada beberapa tulisan yang habis ceritanya formal, saya, kemudian di tengah jadi aku, kemudian saya lagi. Nggak konsisten. Gaya bahasanya dipakai formal, di tengah-tengah informal, kemudian formal kembali. Usahakan gaya bahasa yang teman-teman dari awal bercerita sampai selesai, itu menggunakan bahasa yang kalau formal semuanya, kalau non formal semuanya. Gitu. Tidak dicampur. Soalnya nanti akan menimbulkan kegambangan dari pembaca. Ini maksudnya apaan sih? Gitu. Meminimalisir anggapan pembaca bahwa penulis ini tidak konsisten. Seperti itu. Next. Nah, kemudian nih, saya punya sedikit games di kesalahan umum dalam penulisan ini. Teman-teman silahkan, sekali lagi silahkan, menuliskan di kolom chat. Itu menurut teman-teman, kosakata yang baku itu yang mana? Silahkan ditulis, saya tunggu. Silahkan atau silahkan? Di rumah dipisah atau di rumah disambung? Sekedar atau sekadar? Aktivitas pakai V atau aktivitas pakai F? Mengubah atau merubah? Silakan, saya tunggu teman-teman. Tulis di kolom chat ya. Kalau dari Kak Ngesti sendiri nih, menurut Kak Ngesti, di antara 5 kata ini mau tebak dong yang kanan apa yang kiri ini? Yang benar. Gimana Kak? Jadi silahkan apa silakan? Silahkan pakai H atau silakan nggak pakai H? Silakan tanpa H. Silakan tanpa H. Sip. Di rumah dipisah atau di rumah disambung? Di rumah dipisah dong. Dipisah, gitu. Kemudian sekedar atau sekadar? Sekadar. Nah, kemudian aktivitas pakai V apa pakai F? Pakai V. Kalau yang pakai F itu yang aktif. Kalau ada itasnya pakai V. Kemudian ini yang mengubah atau merubah? Ayo. Mengubah, karena kata dasarnya ubah dan rubah. Oh, mantap tuh. Oke, next operator. Silakan untuk jawaban dari teman-teman. Bisa dicek. Nah, ini yang benar nih, teman-teman. Jadi, yang ingin saya sampaikan poinnya di sini adalah, jika teman-teman ragu dalam menggunakan sebuah kosakata, teman-teman rajin-rajin cek di KBBI. Toh sekarang juga ada kan KBBI 5 di Play Store. Teman-teman bisa sering-sering cek di situ. Apakah penggunaan kata yang digunakan itu sudah baku atau belum? Kalau belum baku, misalkan ragu, ada KBBI. Seperti itu. Kita sudah difasilitasi dan teman-teman bisa sering-sering cek. Oke, lanjut. Next, operator. Oke, aku masih sedikit cerita nih. Tulisan teman-teman ini kebanyakan membahas tentang lomba makan kerupuk. Apa sih spesialnya lomba makan kerupuk? Apakah karena lombanya ini makan? Ini kebanyakan tulisan dari teman-teman, utamanya dari kategori pertama ya, kategori tentang pengalamanku. Itu pasti ada lomba makan kerupuknya. Ini sangat menarik sih. Mayoritas sih, tidak semua. Jadi masih untung sih tidak ada yang bercerita tentang aku dulu lomba makan kerupuk, tapi aku nggak mau rugi. Akhirnya aku bawa nasi pecel sekalian. Untung nggak ada yang cerita seperti itu ya kan malu-maluin. Gitu. Oke, untuk mengakhiri presentasi kita pada siang hari ini, saya punya quotes nih teman-teman yang ingin saya bagikan. Oke. Oh iya, masih ada sumber acuan nih.
nanti teman-teman akan mendapatkan presentasi ini. Silakan minta ke panitia. Ini referensi yang bisa teman-teman gali untuk menulis. Gitu. Next. Nah, untuk mengakhiri presentasinya, saya punya quote nih. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dikutip dari quotes atau kata mutiara Pramudia Anantatur. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya kembalikan ke Kak Ngesti. Oke, baik. Terima kasih Mas Fitra atas paparan tentang kepenulisannya. Ternyata ada banyak hal baru yang bisa kita pelajari kali ini mengenai kepenulisan, apalagi tentang kesalahan-kesalahan yang sering tidak kita sadari, dan juga berbagi semangat untuk bisa terus menulis, karena dengan tulisan kita akan selalu dikenang. Nah, kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi tanya-jawab kali ini dibagi menjadi 2 sesi yang masing-masing untuk 3 pertanyaan. Sobat TGR bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung. Silakan. Yuk, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kepenulisan ini? Oke, ada Kak Shirley Selima nih. Oke, udah ada raise hand nih. Udah ada yang raise hand, silakan. Iya, ya. Silakan Kak Shirley untuk menyalakan izin kamera dan bertanya, Kak. mic-nya. Jadi aku mau tanya nih, tips atau cara buat konsisten nulis itu gimana sih, Kak? Misalnya, aku kan seorang pelajar kan masih SMA, terus tuh aku lagi kepikiran punya banyak ide buat nulis novel misalkan gitu ya. Tapi aku itu cuma kayak berjalan beberapa hari aja, nggak konsisten. Nah, itu tipsnya agar kita bisa nulis konsisten gimana, Kak? Terima kasih. Oke. Ini Kak Ngesti, kita tampung dulu beberapa orang atau langsung dijawab? Terima kasih sebelumnya Kak Shirley. Oh ya, lupa bilang terima kasih pertanyaannya. Gimana Kak Ngesti? Mungkin boleh Mau langsung ditampung dijawab dulu? aja, Kak. Langsung dijawab? Langsung dijawab aja, Oke. Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini kalau dari saya sendiri, terkait tentang cara supaya konsisten, itu satu poinnya, banyak berlatih dan banyak baca. Kalau terkait dengan cara ini sendiri, bisa mengeset, aku dulu ya, aku ingin berbagi sedikit nih, ke bagaimana cara tentang konsisten. Tentang di kegiatan KMO itu, kelas menulis online, kita harus menuliskan 300 kata selama 30 hari. Gitu. Terlihat banyak dan terlihat overwhelming kalau teman-teman mendengarkannya, tapi itu bisa menjadi salah satu cara untuk bisa menjadi konsisten. Satu. Mungkin untuk goals-nya, untuk caranya itu teman-teman bisa ngeset sendiri nih. Aku mau nulis novel. Novel yang pertama, ditulis dulu novelnya temanya apa. Kemudian diberi ide dulu. Kira-kira tokohnya mau siapa aja. Gitu. Kemudian ceritanya mau dimulai dari mana, nanti di tengah-tengah konfliknya apa, nanti penyelesaiannya bagaimana, akhirnya bagaimana, diberi. Nah, itu namanya outline. Outline atau mind map, sebutannya gimana ya? Jadi kalau misalkan teman-teman ditulis poin-poin penting dalam sebuah cerita itu mau menuliskan apa saja. Itu nama sebutannya outline atau mind map. Teman-teman bisa menulis di kata kunci mind map tulisan. Itu pasti ada di Google. Jadi itu kekhasan sendiri. Nah, kemudian tadi yang menulis untuk latihan set goals. Set goals atau bisa disebut juga dengan menyusun tujuan. Menyusun tujuan di sini bisa diartikan misal dalam 30 hari aku ingin bisa nulis sampai 3.000 kata. Berarti kalau misalkan 3.000 kata, katakanlah 30 hari, berarti satu harinya minimal banget nulis 100 kata. Gitu.
teman-teman bisa mulai menulis itu kecil-kecilan saja. Tidak harus, maksudnya ya teman-teman bisa mengikuti kelas menulis online. Contohnya seperti itu. Saya hanya menyebutkan salah satu platformnya saja ya, bukan endorse loh ini. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba menulis set goals itu dalam 30 hari, targetnya dapat berapa kata, berapa ribu kata, berapa puluh ribu kata. Saya kembalikan ke teman-teman. Nah, kemudian juga bisa juga dengan, nah ini harus mau sedikit promosi juga nih. Teman-teman bisa daftar di website tjrcampaign.com, kemudian nulis opini sobat TJR di situ. Nah, teman-teman nanti saya sendiri nanti yang akan membantu editorial dari teman-teman sendiri, apakah tulisan teman-teman itu layak atau tidak, gitu. Jadi teman-teman bisa bebas nih berinteraksi sama saya tentang tulisan itu, konsultasi di sini di luar forum ini juga bisa tentang konsistensi itu. Kalau dari saya sendiri sih, tips yang bisa saya berikan terkait tentang belajar konsisten seperti itu. Intinya satu, banyak berlatih, banyak membaca. Gitu. Silakan, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Kak Isti? Nah, terima Oke, kasih atas sama-sama. jawabannya, Mas. Oke, mungkin ada Sobat IJR yang mau bertanya lagi, bisa langsung tulis aja di kolom chat. Kalau misalkan malu-malu nih buat tanya secara langsung, tulis aja di kolom chat. Kalau misalkan mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Oke. Oh ya, kalau dari Kak Ngesti sendiri nih, mau tanya dong. Kak Resti ini dulu waktu Ya. nulis diary itu berbicara tentang konsistensi ya. Iya. Itu Kak Ngesti nulis diary itu mulai dari umur berapa sampai umur berapa? Atau bukan mungkin sampai sekarang pun masih berlangsung nulis diary? Kalau aku dulu itu mulai dari umur 9 tahun. Jadi emang dapat kado buku diary. Terus akhirnya katanya kamu nulis aja di sini gitu. Terus ya udah aku nulis di situ Kak sampai SMP kelas 9 mungkin. Pokoknya SMA itu udah jarang sih Kak nulis, tapi sekarang pengen ngelanjutin lagi gitu karena ya balik lagi konsistensi gitu. Jadi penasaran nih buku diary-nya itu dulu yang ada kuncinya, pokoknya enggak? Iya, ada gemboknya. Iya kan? Nah, kan dibilang. Aku dulu jualnya juga pernah tuh kalau teman-temanku dulu, tapi bentuknya mungkin ya imut-imut sih. Ampun, buku diary nggak boleh sampai dibaca orang, itu harus dikunci, kuncinya dibawa kemana-mana gitu. Kan unik juga nih. Oh, udah ada pertanyaan masuk nih Kang Esti. Iya, udah ada pertanyaan masuk dari Kak Dia. Kak, gimana nih tips dalam penulisan skripsi? Mantap. Kok agak berat ya? Iya. Gimana nih Mas Fitra? Jangan salah loh, menulis skripsi itu juga kegiatan menulis loh. Teman-teman di sini juga itu bakal menjadi bekal buat ya kedepannya lah kurang lebih kayak ya. Oke, mau langsung dijawab? Boleh Kak. Oke. Menulis skripsi seperti yang tadi dipaparkan, menulis ini kan salah satu bentuk karangan ilmiah. Kalau tips nulis skripsi yang pertama masih sama idenya atau masih sama caranya. Jadi seperti yang pertama adalah pre-writing. Jadi tentukan dulu teman-teman mau meneliti apa sih? Teman-teman tuh mau membahas apa sih? Teman-teman mau mengemukakan apa dari penelitian teman-teman? Apa yang ingin teman-teman teliti itu harus dipersiapkan dulu. Kalau misalkan ini kan kalau ya kayak bahasa akademisnya, kalau ingin meneliti tentang apa ya? Oh ya, saya ubah topiknya deh. Dalam
perkuliahan biasanya ada 2 jenis penelitian. Yang pertama penelitian kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu biasanya hubungannya dengan wawancara, mencari banyak data untuk kemudian diolah dan kemudian dianalisis gitu. Jadi teman-teman pre-writing penelitian kualitatif itu banyak-banyak baca referensi, banyak-banyak ngumpulin data dulu di bagian awal. Seperti itu. Bukan di setelahnya. Jadi setelah ngeset goals, pre-writing nanti nggak bisa. Jadi teman-teman harus ngeset dulu nih, apa yang ingin teman-teman teliti. Target penelitian teman-teman itu apa? Itu harus ditulis di awal, supaya punya tujuan yang jelas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mulai drafting. Along the way, kalau misalkan, ya kembali lagi oh ya, saya tadi lupa menjelaskan. Kalau misalkan penelitiannya kualitatif, itu biasanya lebih ke acuan referensi. Saya sendiri mengambil penelitian kualitatif, yaitu lebih ke studi pustaka, manuskrip aksara Jawa yang bertulisan tangan. Itu dulu masih wajib banget itu. Jadi mahasiswa jurusan bukan penerjemahan, bahasa kerennya itu filologi. Jadi manuskrip aksara Jawa itu harus diterjemahkan, dialih aksarakan, diterjemahkan, kemudian ditafsirkan. Itu penelitian kualitatif. Nah, caranya, saya pertama tentu saja dong, studi katalog, naskah mana yang belum teliti, dan lain-lain, dan lain-lain. Soalnya, nah kemudian lanjut lagi, drafting. Kalau misalkan drafting, itu juga mulai mengolah. Penelitian teman-teman tuh bahasa apa, diolah. Nah, standarnya harus kembali lagi ke yang berlaku di institusi masing-masing. Seperti itu. Jadi tahapan penulisan itu juga yang 5 poin tadi masih bisa dilakukan juga di penelitian. Seperti itu. Revisi sendiri. Kemudian editing, tadi sudah dijelaskan ya, editing tentang penelitian itu. Intinya tentang konsistensi penulisan skripsi itu teman-teman harus punya kemauan dulu. Penelitiannya apa yang ingin dikemukakan, dan lain-lain. Gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Diah ya. Dari saya itu dulu. Oke, Mas Fitra, terima kasih atas penjelasannya. Biar skripsinya cepat-cepat selesai ya, mungkin bisa dilakukan tips-tips dari Mas Fitra tadi. Oke, tadi kayaknya ada yang raise hand nih, Kak. Oh ya? Benar. Silakan yang raise hand bisa langsung mengaktifkan mic dan menyalakan mic dan videonya. Ya, Halo. halo Kak Fitra. Mau nanya, Kak Ya, pernah nggak silakan. nulis sesuatu, entah itu opini atau cerita, terus buntu? Kayak awalnya udah di planning, saya mau endingnya seperti ini, saya mau mengakhiri opini saya dengan seperti ini gitu. Tapi ujung-ujungnya pas begitu udah nulis, terus apalagi mengulang kebiasaan yang ngebaca sebelum revisi, ngebaca berulang-ulang itu, terus kayak kayaknya nggak cocok deh kalau endingnya ini, terus akhirnya ngegantung gitu, nggak jelas. Pernah nggak Kak? Terus kalau pernah solusinya gimana? Makasih Kak. Oke, menarik nih. Soalnya saya sendiri pun juga mengalami hal yang sama. Dan itu pasti dialami oleh semua penulis. Gitu. Misal nih, aku bikin cerita. Dari awal, dari A sampai Z, aku baru sampai J. Gitu. Baru sampai J, mau merangkak ke L, J, K, L, M, masih M ini buntu. Itu bisa terjadi biasanya karena burnout. Atau yang dari awal direncanakan tuh punya banyak ide masuk, inspirasi dari teman-teman. Oh ya, ini menarik nih, masukin. Dari ketertarikan itu sendiri aja juga udah akhirnya kan melenceng kemana-mana. Melenceng, ini kemana. Jadi percabangan ide itu tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi juga. Dan akhirnya buntu.
Itu biasanya pihak saya sendiri menyebutnya burnout daripada buntu. Nah, kalau dari saya sendiri nih solusinya, kalau solusi mungkin bisa macam-macam. Kalau dari saya sendiri biasanya akan saya biarkan di tulisan itu akan saya biarkan dulu selama 3 sampai 5 hari. Jadi yang namanya nulis kan juga butuh istirahat dong. Nah, jadi kalau misalkan udah bersemangat nulis 2 hari sampai dapat 3 bab contohnya. Kok buntu ya? Berikutnya apa ya? Diamkan selama seminggu. Selama seminggu itu otak sudah refresh, kamu mikirin yang lain, Masnya pikirkan hal-hal lain yang jangan semata-mata ditinggal begitu saja, tidak. Tetap set, tetap kasih pengingat bahwa dalam 7 hari aku harus kembali meneruskan tulisan yang sudah aku tinggalkan tadi. Dari situ biasanya karena kita udah istirahat seminggu, tidak memikirkan tulisan itu sama sekali, ketika kita membaca kembali tulisan yang sudah kita tinggalkan itu, pasti lancar. Yakin deh. Nah, tapi yang perlu diingat, setiap orang punya waktu masing-masing. Kalau saya sendiri 3 sampai 5 hari aja udah cukup. Ada yang bahkan lebih lama dari itu, ada yang beberapa jam saja istirahat, tulis lagi, oh inspirasi lancar. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman harus mengerti kapabilitas dari teman-teman masing-masing, kapan harus beristirahat dulu untuk ya menjeda tulisan dari teman-teman, baru kemudian mulai lagi. Jadi perlu refreshing lah. Refreshingnya pun juga bisa macam-macam. Jadi tidak harus melulu harus berwisata dulu, enggak harus. Cukup dengan bersantai di sore hari, ngopi, teh, atau mungkin juga mencari referensi, misal bikin novel A, kamu terus nyari novel karangannya ya yang terkenal lah, Asma Nadia, Terelie, kemudian itu apa tuh siapa tuh yang terkenal satu lagi tuh yang penulisnya Sang Pemimpi, aduh tiba-tiba lupa. Penulisnya Sang Pemimpi itu Anda Hirata. Aduh sampai lupa sendiri aku. Itu nulis baca novelnya para novelis terkenal. Oh iya, si novelis ini ceritanya kayak gini. Aku mau bikin cerita yang sama, dan muncul kan inspirasi ketika sudah stuck nulis atau burnout tadi. Pasti inspirasi itu akan datang kalau kita menjeda penulisan kita. Gitu, Kak. Jadi otak tetap harus butuh istirahat. Intinya gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Alexandra atas pertanyaannya. Sesi pertama tanya jawab sudah terpenuhi. Nah, untuk sesi kedua ini mohon maaf karena waktunya udah mepet ya Kak. Jadi cuma satu penanya aja ya. Ini udah ada pertanyaan dari Kak Karin dari Jateng. Saya bacakan ya. Okay. Mas Fitra, saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana peran penulisan terhadap keberlangsungan budaya bermain yang ada di Indonesia ini? Karena kebanyakan sekarang kita kurang mampu memahami makna di balik permainan maupun lagu-lagu tradisional kita sendiri. Contoh, terdapat lagu daerah di Aceh yang sebenarnya bisa berguna sebagai early warning system untuk bencana tsunami. Nah, gimana nih Kak, menurut Kak Fitra? Keren nih. Wah, bisa jadi ide nih buat teman-teman nih. Maksudnya itu nanti tinggal kalau tentang penulisannya. Oh iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sampai lupa, ya ampun. Jadi kalau kaitannya tentang penulisan dan permainan itu sendiri, seperti yang sudah saya kemukakan tadi ya, penulisan itu berguna sebagai pendokumentasian. Sangat berguna. Jadi malahan sangat dibutuhkan, karena kalau ide-ide atau tema atau topik yang dibahas itu menarik tapi tidak sampai kepada khalayak umum, itu sangat disayangkan. Jadi ya itu tadi kemungkinan dari bukan kemungkinan, kakak bisa langsung mengumpulkan data-data yang ada dulu sebanyak mungkin, yang tentu saja yang relevan dengan topik yang ingin ditulis seperti itu, karena itu nanti juga akan menjadi informasi yang penting, malah bisa menjadi rujukan. Seperti tadi Kak Ngesti bisa dibacakan ulang
permainan tradisional Aceh yang bisa menjadi alarm itu? Bagian itunya. Oh iya, jadi ini tuh ada Kak, kayak lagu daerah di Aceh sebenarnya bisa berguna buat early warning system untuk bencana tsunami gitu. Kata Kak Ini Karim. oke. Ini keren banget. Jadi kalau ada topik seperti itu, kembali lagi kakak bisa langsung mulai untuk melakukan tahapan penulisan, rewriting, drafting, revising, editing. Yang 3 pertama dulu itu dulu. Kalau yang editing ini mungkin mungkin kakak juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk editing. Jadi penulisan ini sangat berguna karena ini dokumentasi, membagi ilmu dan wawasan itu sangat berguna. Karena gini, kalau misalkan teman-teman idenya tidak sampai ke khalayak umum, itu sangat disayangkan dan ditakutkan budaya seperti itu akan hilang dan hanya menjadi katanya-katanya. Yang terjadi seperti itu. Jadi kita di sini semuanya punya misi sih, punya misi untuk menuliskan ide. Dan seperti yang dikatakan Pramudia Anantatur tadi, kita menulis untuk keabadian. Karena apa yang kita tulis itu akan ada sampai kapanpun. Gitu. Kalau dari saya, penulisan itu sangat penting kaitannya. Karena itu nanti sorry belibet. Jadi teman-teman jangan sampai patah semangat dalam membagikan informasi karena ini sangat berguna. Asalkan teman-teman juga harus perhatikan bahwa menulis itu biasanya banyak nih. Teman-teman menulis yang cuma asal menulis, habis itu udah selesai. Kemudian tulisannya juga ada yang beritanya nuansanya negatif. Itu jangan sampai ya teman-teman. Usahakan tetap menulis yang baik-baik. Seperti tadi itu sangat bermanfaat loh. Lagu tradisional Aceh yang bisa menjadi alarm tsunami itu sangat keren. Itu malah kalau aku pribadi malah harus tahu ini seperti apa gitu. Itu ditulis saja dulu. Nanti kalau misalkan ingin tulisannya dipublikasikan, bisa unggah di website tjrcampaign.com. Kemudian nanti tinggalkan nomor WhatsApp di bagian akhir, nanti akan saya diskusikan terkait tentang tulisan itu nanti. Nanti akan kami bantu tentang publikasinya. Tentu saja gratis. Itu ya. Terima kasih Kak Ngesti untuk Kak Ngesti dan Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Karim dari Jateng, Kak. Kak Karin. Dari Jawa Oke, Tengah. mantap Kak Karin. Lanjutkan. Tulis di website tjrcampaign.com, akan saya bantu tentang publikasi. Oke, nanti buat Kak Karim langsung calling aja ya buat terkait kelanjutannya. Nah, karena kedua sesi tanya jawab sudah selesai dan sayang banget pertemuan kita kali ini terbatas oleh waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini. Tapi tenang aja, buat Sobat TJR yang masih tertarik banget sama kepenulisan, bisa langsung cek di Instagram @tjrcampaign, YouTube Traditional Games Returns, dan juga tentu aja di website tjrcampaign.com. Nah, di situ pasti di-share banyak info mengenai kepenulisan. Nah, buat Sobat TJR yang masih tertarik buat nulis di TJR Campaign, nggak apa-apa, coba aja, kali aja bisa di-publish di situ. Nah, kali ini cukup sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fitrah ya, yang sudah berbagi ilmunya tentang workshop kepenulisan, karena memang ternyata betul kita tuh bisa mengekspresikan apa yang kita punya di pikiran kita, dan kalau kita malu kita bisa menulisnya. Dan juga terima kasih kepada Kang Ngesti yang sudah memoderasi sesi workshop kita pada siang hari ini. Terima kasih juga atas antusias Sobat TJR yang sudah berkenan hadir begitu di
apa ya, kalau bisa dibilang di weekend yang cerah ini, yang mungkin kalian bisa saja lagi mau hangout atau apa, tapi kalian bisa menyempatkan hadir untuk menambah wawasan kalian di workshop, kepenulisan TJR Talk ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang happy-happy, yaitu bermain games. Tapi sebelumnya yuk, isi terlebih dahulu yuk, link presensi yang ada di kolom chat. Kalian coba, boleh dicek sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, coba kalian copy paste atau klik, atau ya gimana caranya kalian untuk bisa membuka presensi tersebut, karena itu kaitannya nanti kita dengan pendistribusian sertifikat. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk kalian mengisi presensinya. Jangan sampai juga typo atau cek lagi nih sudah benar atau belum nama-namanya. Aku kasih kesempatan atau waktu ya untuk sobat TJR mengisi presensi yang ada di kolom chat. Nanti kalau yang sudah berhasil begitu untuk mengisi presensinya boleh chat di kolom chat, "Ya Kak, Amin, aku udah nih," gitu. Atau, "Kak, aku udah kesulitan," atau ya kalian ngomong aja. Ayo siapa yang sudah boleh langsung chat di kolom chat, "Ya Kak Amin, aku sudah nih Kak." Atau mungkin ada yang kendala, nanti kita bisa bantu, makanya boleh boleh banget kalian chat ya. Gimana gimana? Jangan sampai lupa untuk mengisi presensi. Oh ya, aku juga mau ngingetin untuk sobat TJR, sembari menunggu kalian untuk mengisi presensi, bagi kalian yang mungkin belum mendapatkan kesempatan gitu, atau mengikuti, menang, ya tentang kampanye-kampanye yang diselenggarakan oleh TJR, don't worry, just be happy. Because karena apa? Karena bakal banyak banget kampanye-kampanye menarik lainnya yang ada di TJR Community. So stay tune terus di Instagram-nya @tjrcampaign. Dan kalian juga bisa mengikuti challenge-challenge yang diberikan oleh TJR Community di story-story Instagram yang ada di TJR Campaign. Jadi pantengin terus nih. Kali aja mungkin challenge-nya gampang dan kalian bisa mendapatkan hadiah. Siapa yang tahu kan? Ya, jadi makanya pantengin terus bakal ada kampanye-kampanye atau campaign menarik di @tjrcampaign. Dan bagi kalian juga yang ingin melihat atau membaca ya seputar penulisan-penulisan atau opini-opini terbaik tadi atau opini lainnya atau ya berbau tentang traditional games Intan, kalian bisa kunjungi website TJR Community di www.tjrcampaign.com. Gimana teman-teman? Sobat TJR sudah mengisi presensinya? Aku kepo nih siapa nih yang sudah, siapa yang belum. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Gimana sih kita 17 Agustusan secara virtual atau ya bermain game secara virtual? Apakah tidak kalah asik ya begitu dengan permainan di dunia luar atau di offline? Gimana teman-teman, sudah mengisi presensinya? Sayang banget loh kalau misalnya kalian tidak mengisi presensi, jadi kalian tidak terdata nih namanya begitu di acara kita siang hari ini dan ya sayang banget tadi nggak akan kekirim nih sertifikatnya. So, jadi isi terus ya, maksudnya isi gitu presensi yang ada di kolom chat. Jangan sampai ketinggalan. Tuh, baru beberapa orang tuh yang mengisi katanya, "Ayo coba." Siapa yang belum ngisi? Lumayan loh, ini adalah rekam jejak bagi kalian yang mungkin sekarang lagi SMP, mau beranjak ke SMA, atau SMA beranjak ke kuliah, ini bisa dijadikan acuan bahwa, "Oh, saya udah punya pengalaman nih, karena mengikuti workshop kepenulisan." Dan ini menjadi batu loncatan saya untuk menambah wawasan saya untuk bisa berkreativitas lagi gitu di dunia kepenulisan tentunya. Ayo jangan lupa ya. Oke, kita udah kayaknya sudah ya nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, langsung hubungi panitia saja ya. Kita langsung ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu keseruan
Anjay, keseruan apa nih? Iya. Keseruan 17 Agustusan secara virtual. Karena kita sudah mau masuk ke games, dan nantinya di games ini kita akan seruan begitu memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-76. Nanti akan dilaksanakan di 3 ruang breakout yang berbeda. Setelah ini nanti akan ada undangan. Kalian akan dibagi nih berkelompok di masing-masing ruang breakout, dan ada GM atau yang memandu kalian dalam bermain game secara virtual nanti. Jadi jika nanti ada undangan breakout mungkin di room 1, room 2, room 3 dan lain sebagainya, kalian admit ya, kalian terima gitu karena kalian sudah diundang begitu untuk mengikuti games virtual kita siang hari ini. Kakak-kakak boleh dibantu ya untuk Oke. Oke, have fun semuanya. Jangan lupa untuk memberikan yang terbaik di games-nya karena akan ada hadiah menarik. So, sampai jumpa karena aku juga mau masuk ke games yang di ruang sebelah nih. Jadi, see you. Silakan Kak, pertanyaan yang kedua. Nah, buat pertanyaan kedua, kita ada gambar. Nanti ada berapa gambar. Sobat TJR tinggal tebak aja nih, apa sih maksud dari gambar ini di sana. Oke, di sini ada 4 gambar. Kira-kira apa ya maksudnya? Udah tahu bisa langsung raise hand dulu, baru jawab. Ayo, mana nih yang angkat tangan nih? 4 gambar aja loh, gambar ini. Ada yang bisa? Ada yang Ryzen tuh, Kak. Nih. Ayo dong. Oke deh, dikasih clue lagi. Tara Ryzen. Jawabannya jatuh Nah itu, dari... ada Kak Tara Kotrunada. Boleh dijawab, Kak? Ya, jatuh dari sakit, bukan? Gimana? Jatuh dari sakit. Oke, kira-kira jawabannya benar apa salah ya, Nika Hasan? Kita langsung lihat jawaban yang benar adalah betul, jatuh dari yang sakit. Ya, betul. Selamat Kak Tara. Oke, nah games-nya di sini ada susun kata. Nah, dari susun kata di sini nantinya Sobat TJR dapat menebak kata yang berada di share screen Zoom Sobat TJR yang disusun secara acak. Caranya Sobat TJR dapat menjawab susunan kata acak ini menjadi kata yang tersusun. Pasti sudah tahu nih ya Sobat TJR. Apalagi yang sering banget nih untuk nge-zoom, pasti di setiap Zoom-nya itu ada game seperti ini. Oke, langsung saja ke soal pertama. Oke, ini udah mulai masuk ke soal ya, Kak Tingtung ya. Betul sekali. Kita kasih, oke. Mudah ya. Kayaknya mudah sih, salah satu presiden Indonesia. Wow. Ayo, raise hand. Siapa duluan? Tadi siapa, Kak? Coba, Kak. Mungkin operator tadi yang duluan siapa, Kak? Bisa dilihat, Kak? Kakak operator TJR. Larasati nih. Larasati. Oke, Larasati. Lebih afdolnya mungkin Larasati tadi kayak kita udah kenalan nih via muka. Bisa jawabnya on kamera juga nih Kak Larasati biar lebih seru. Wah. Apa nih kira-kira nih? Salah satu presiden Indonesia. Oke. Apa Larasati? Di mute Kak. Kak Larasati. Ya. Iya, Soekarno. Wow, apakah jawabannya Soekarno? Kita lihat. Jawabannya adalah ting. Ya, betul. Soekarno. Wah, keren banget. Dapat berapa poin nih, Kak?
dapat 1. Silakan tim 1 panitia poin. ditulis. Kalau Larasati mendapatkan 1 poin. Jadi ini Sobat TJR, Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun berapa? Dari periode 1945 sampai dengan 1967. Nah, ia juga memainkan peranan penting ya dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, ia juga sebagai seorang proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu. Oke, next. Kira-kira ada apa ya? Tebak judul lagu. Wah, sepertinya seru nih. Langsung disimak baik-baik ya. 1, 2, 3. Wah, boleh 1 kali lagi, Kak? Diputar 1 kali lagi? Sudah ada yang raise hand, luar biasa. Tadi Kak Amin, tadi Kak Tri duluan atau Kak Dewi duluan ya yang raise hand? Tadi Kak Tri duluan. Ya, Kak Tri duluan. Wah, Kak Tri duluan nih ya. Oke, Kak Tri jawabannya apa? Bendera dari coklat. Bendera? Lagu dari coklat. Bendera dari coklat. Oke, kita simpan jawabannya. Kalau dari Kak Dewi, tadi Kak Dewi duluan ya. Halo Kak Dewi. Bendera, Kak. Bendera. Bendera dari coklat juga ya. Yang terakhir Kak Sukma raise hand juga. Kalau dari Kak Sukma kira-kira jawabannya apa, Kak? Sama, Kak, bendera dari band coklat. Wah, sama ya, bendera dari band coklat. Kira-kira bener apa Jawabannya enggak apa ya? Kak Amin, kalau menurut Kak Amin jawabannya apa? Apa ya? Sama sih kayaknya. Oh, sama ya, Kak ya. Oke deh. Kita langsung saja lihat dulu jawabannya. 1, 2, 3. Yeay, bendera dari coklat. Bendera dari coklat, yeay. Nah, Whisper Challenge ini nantinya Sobat TJR akan ditampilkan video yang dimana nanti video tersebut ada sosok, ada seseorang maksudnya Kak Tingbang. Ada seseorang yang memang akan memberikan sebuah kata yang dimana katanya ini tidak terdengar. Jadi itulah challenge-nya. Jadi teman Sobat TJR bisa menebak sebenarnya seseorang tersebut mengatakan apa nih. Oke, langsung saja. Whisper Challenge soal pertama. Ada 4 kata. Satu kali lagi ya. Tebak jawabannya. Wow. Apakah itu Kak Tingtung? Jadi tapi ada yang udah jawab yang nih, raise hand ada deh. yang raise hand ya? Kak Naima siapa nih yang raise hand dulu nih? Ini nih ada Kak Jauzadara nih. Wah, luar biasa. Aduh, kita silakan penasaran nih. Kita juga bingung nih. Jauza kalau bisa jawab hebat nih, kita akan kasih poin. Apa nih Kak Jauza? Berkibarlah bendera merah putih. Oh, kita lihat dulu nih jawabannya nih ya. Apakah benar atau salah? Betul. Ada yang raise hand lagi nggak mungkin barangkali? Belum ada nih Kak, mungkin yang lain ada bingung kali ya. Atau mungkin ada yang mau coba jawab? Nanti kita akan buka jawabannya sama-sama. Oke, jawabannya adalah... Oke, langsung saja. Jawabannya adalah... Ya, berkibarlah bendera merah putih. Oke, jawabannya betul ya? ya. Yang tadi ya, Kak ya? Oke, congratulations, Jauzadara. Nah, jadi kalau ngomongin bendera merah putih nih, Kak,
Jadi desain Mhm. warna sangsaka merah putih itu sebenarnya terinspirasi dari warna panji kerajaan Majapahit gitu dengan 9 Betul. garis merah putih seperti itu. Nah, yang perlu Sobat IJR tahu juga, sangsaka merah putih itu pertama kali dikibarkan ketika Soekarno mengikrarkan Proklamasi Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu. Next question. Wow, tebak emoticon. Nanti akan ada emoticon nih Sobat IJR, yang dimana emoticon ini tentunya Sobat IJR bisa menjawab sebenarnya emoticon ini nih mengandung kalimat apa, seperti itu. Kita langsung coba aja ya, dari emoticonnya bisa diperlihatkan. Wow, emoticonnya sangat menarik nih. Wah, Ada yang raise. Larasati lagi sepertinya Raisa ini. Ya, bisa di on cam. Gugur bunga. Gugur bunga. Apakah betul? Jawabannya adalah ya, Gugur betul. bunga. Gugur bunga. Nah, dari emoticon gugur bunga ini sebenarnya bisa kita lihat atau bisa kita ingat-ingat gugur bunga itu kayak judul lagu ya gitu. Nah, jadi ada nih lagu judulnya kan Gugur Bunga. Ini diciptakan oleh Ismail Marzuki untuk menghormati para pejuang yang gugur selama masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung usai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, hingga penyerahan kedaulatan pada akhir di tahun 1949. Nah, yang sering kita dengar lagunya itu telah gugur pahlawanku. Ya, itu kan. Pasti sering banget dong Sobat IJR mendengar lagu seperti itu. Gitu. Nah, gimana nih? Udah kembali ke ruangan utama semua kan? Aku mau ngingetin kembali untuk yang belum mengisi presensi, isi dulu ya, isi presensinya yang ada di kolom chat. Oke, teman-teman. Nah, siapa ya kira-kira yang menang begitu dari games kita kali ini? Gimana, seru nggak gamesnya? Coba kalian jawab di kolom komentar atau di kolom chat. Seru Kak Amin, ya seru banget ya. Aku nggak dapet poin nih Kak Amin. Ye, aku dapat banyak poinnya atau gimana? Boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Pasti seru banget sih karena tadi aku juga merasakan gimana euforia atau antusiasme kalian. Dan meskipun kita memeriahkan 17 Agustusan secara virtual, semoga kita tetap semangat dan semoga pandemi segera berlalu agar kita berlomba lagi gitu secara langsung. Nah, kita langsung umumkan saja ya pemenang dari masing-masing room yang ada dan boleh dari masing-masing GM atau yang nge-lead di masing-masing room mengumumkan begitu siapa yang menang. Karena yang menang nanti akan mendapatkan saldo OVO, saldo GoPay, ya saldo-saldoan. Ya pokoknya dapat saldo lah. Mungkin aku langsung ke GM di room yang pertama, boleh mengumumkan siapa yang memenangkan lomba atau games-nya. Oke, ya silakan. Itu nih ya. Silakan. Oke, sebagai GM di breakout 1, tadi tuh yang menang adalah Kak Alexandra. yeay. Wah, Tepuk tangan dulu selamat dong Kak untuk Alexandra. Oke, kita langsung ke GM yang kedua ya. GM breakout kedua, silakan. Boleh GM breakout kedua siapapun mengumumkan siapa nih yang menang nih. Mungkin Kak Jadi Akbar atau Kak Karting Ningsih boleh mengumumkan. Ayo GM 2. Tidak ada yang bersuara kah? Naima, ayo Naima. Ada. Oke, kayaknya Kak Karting. Ada nggak? Ada dong. Oh, aku Ayo pikir dong, kemana? cepetan gimana sih GM 2? Iya. Ya, maaf guys. Ya, untuk breakout kedua dimenangkan oleh Jeng 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 Jauza. jeng. Yuhu, congratulations, Selamat. saudara. Give applause. Yeay. Nah, jadi Selamat. Kak Jauza Dara ini mendapatkan poin 5
di antara Wow, 11 pertanyaan. Wah, Masya Allah sekali. Dan kita mantap. juga mau ngucapin terima kasih banyak buat yang breakout Zoom khusus yang games karena antusiasnya sangat luar biasa sekali. Semangatnya masih 45 banget. Kak Wah, Amin. seru ya. 45 ya, Kak, bukan 100. Harus 100 juga boleh. Boleh, boleh. Siap-siap. Terima kasih, Kak Karting, Kak Jadi Akbar. Kak Jadi Akbar, boleh dong bagi-bagi makanannya? Iya. Belum Oke. Kita masuk ke stop video. ke GM room yang ketiga. Boleh diumumkan siapa pemenang gamesnya? Mungkin Kak Dia boleh? Vira aja kali. Oke, Vira. Vira mana Vira? Halo, Nggak ada GM2, Viranya. GM3. Halo, ya aku. Silakan. Siapa sih yang menang di room 3 ini? Kalau yang di ruangan aku, di ruang 3, tadi seru banget karena persaingannya ketat, ada Kak Karim, terus ada Kak Sukma, itu balap-balapan, tapi yang menang ada Kak Sukma. Wah, selamat kepada Dari Kak poin Sukma. tertingginya. Selamat ya Kak Sukma ya. Oke, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih dan selamat begitu untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti secara aktif games kita, games virtual, 17 Agustusan virtual pada siang hari ini. Dan ya, selamat kepada pemenang dari masing-masing room yang nantinya akan mendapatkan hadiah saldo menarik begitu dari panitia. Dan ya mungkin sudah tidak berlama-lama lagi begitu ya. Aku ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, yuk isi yuk gitu. Karena kenapa? Karena kalian sayang banget nih kalau misalnya nanti tidak mengisi presensi dan akhirnya kalian tidak mendapatkan e-sertifikat pada kegiatan siang hari ini. Dan untuk teman-teman semua atau sobat DJR begitu, jangan lupa untuk mengikuti terus atau stay tune terus di Instagramnya @DJRCampaign karena bakal ada kampanye-kampanye menarik di ya di momen-momen lainnya begitu dan ya pasti ikutin terus challenge-challenge yang ada di IG story dari @DJRCampaign. Dan bagi kalian yang ingin mungkin ya pengen menulis sesuatu atau ya pengen melihat opini-opini para pemenang, opini-opini lainnya dan atau tulisan-tulisan lainnya terkait TGR atau traditional games Titan, kalian boleh kunjungi website kita di www.tjrcampaign.com. Oke. Wow, sudah ada panggilan azan ya. Mungkin itu adalah tanda ya, tibalah kita itu di akhir acara. Namun sebelum menutup perjumpaan kita, aku mau mengingatkan kembali yang tadi yang sudah aku bilangkan. Sudah mengisi presensi semua, Sobat TJR? Sudah ya? Coba boleh dong. Aku mau lihat chatan kalian. Oke, sudah kah? Sudah. 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 Oke. Jangan lupa ya. Gimana? Seru kan? Ayo, yang belum isi dulu. Oke, baik. Sepertinya sudah semua, tapi kalau misalnya ada yang belum atau ada kendala begitu, teman-teman untuk mengisi presensinya, kalian bisa hubungi panitia begitu ya, teman-teman. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih begitu kepada teman-teman semua, kepada sobat TJR yang sudah berpartisipasi dalam acara workshop atau TJR Talk perdana, TJR Talk pertama yang diselenggarakan oleh TJR Community. So, nanti bakal ada TJR Talk berikutnya tentang ya mungkin seputar public speaking atau personal branding atau desain atau ya self development lainnya. So, pantengin terus Instagram dari @TJRCampaign. Oke, teman-teman semua. Wah, kita sudah mengikuti banyak acara ya pada siang hari ini di workshop kepenulisan. Dan aku mau ngucapin terima kasih juga kepada tim yang sudah menyelenggarakan, ya tim TJR begitu, yang sudah menyelenggarakan acara
pada siang hari ini, yaitu workshop penulisan. Terima kasih kepada kepada narasumber kita, Mas Fitra, yang sudah menyampaikan ilmunya, begitu semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengaplikasikannya nanti di momen-momen kita yang mungkin kalian mau ingin menjadi penulis atau apapun itu bisa realisasi. Dan juga terima kasih kepada momot kita pada siang hari ini. Aku sebenarnya Amin, MC pada siang hari ini, pamit undur diri jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan sebagainya. Aku mohon maaf secara pribadi dan secara komunitas. Dan ya, stay tune terus di @TJR Campaign karena bakal ada TJR Talk berikutnya. So, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Makasih Terima Kak kasih. Amin. Keren Terima banget kasih. acaranya. Sampai Keren berjumpa banget. kembali. Saat lagi Sampai ada lain rekrutmen tim waktu. TJR bisa dipantau di Sore. TJR Campaign. Wih.